Marilah kita memulai dengan melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 9 Maret 2024, hari Sabtu dari Pusat Meditasi Satta Aryadhana di Sima Sila Garawa. Kita melanjutkan penjelasan tentang parita perlindungan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan sampai Manggala Sutta paragraf ketiga. Jadi paragraf ketiga adalah Bahu sacanca si panca winayo ca susikhito subhasita caya waca etang manggalam utamam. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bahu saca dan sipang, ya. Jadi memiliki banyak ilmu, ya, pengetahuan, kemudian juga memiliki keterampilan. Kedua ini adalah berkah, ya. Kemudian yang berikutnya juga kita sempat membahas tentang winayoca susikhito. Itu diterjemahkan sebagai terlatih atau terampil perihal disiplin, ya, tata tertib peraturan. Nah, juga sudah dijelaskan bahwa kalau untuk umat awam berumah tangga yang menjadi winaya mereka adalah dasa akusala kamapattha, ya, 10 dasar perbuatan tidak baji, ya, 3 dari pikiran, 3 dari perbuatan, 4 dari ucapan. Nah, jadi tidak hanya Pancasila itu yang perlu rumah tangga ingat, ya. Jadi ini adalah winaya atau disiplin dari rumah tangga. Nah, sedangkan kalau untuk pertapa seperti bhikkhu, samanera, seale, ya, memiliki 4 namanya parisudhi sila, ya, moralitas yang 4 pemurnian moralitas. Pertama, Patimokkha Samvara Sila. Jadi untuk bhikkhu 227, samanera ada 109, ya, untuk sayale 10, dan harus juga memperhatikan perihal tata krama, ya. Kemudian itu adalah Patimokkha Samvara Sila untuk bhikkhu, samanera, sayale. Ya, kalau di luar mungkin meci, ya, kemudian disebut anagarini, ya, itu sama aja, ya. Ada yang ngambil 8 sila, ada yang 9 sila, ada yang 10 sila. Terus indriya sangwara, pengendalian indra, jadi nggak celingu, ya. Nah, jadi indranya tuh tenang, terkendali. Ini termasuk apa? Enggak melihat hiburan, ya. Meskipun kadang-kadang dari wihara bisa kelihatan ada hiburan, nah, tapi batin tidak condong untuk melihat atau menikmati itu, ya. Terus yang ketiga apa? Ajiwa parisudhi sila, ya, perihal mata pencarian yang benar, ya. Jadi tidak boleh meramal, tidak boleh membicarakan soal feng shui, ya, yang ini sesuai dengan interior dan lain sebagainya, atau melakukan seperti pengobatan, memberikan pengobatan, baksos, ya, bagi-bagi sembako. Nah, terus juga seperti
menjadi pembawa pesan ya. Nah, itu juga nggak boleh ya melayani umat awam seperti itu. Nah, itu mata pencarian salah. Atau bahkan misalnya membicarakan soal perihal pencapaian meditasi ya. Nah, yang benar juga nggak boleh, yang apalagi yang tidak benar. Nah, itu ya. Jadi perihal pencapaian meditasi nggak perlu dibicarakan ke umat awam. Nah, itu adalah mata pencarian yang benar. Kemudian yang keempat adalah kebergantungan terhadap barang-barang kebutuhan, ya. Khususnya perihal makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan jubah. Ya, setiap kali menggunakannya perlu direnungkan bahwa hanya untuk memenuhi kebutuhan primer saja, pokok. Nah, itu adalah winaya untuk para pertapa. Nah, dijelaskan bahwa bagi mereka yang terampil atau menjalankan, ya, terbiasa melatih, ya, terbiasa hidup dengan disiplin seperti ini tentunya akan terlihat rapi, ya, tata krama, tertib, disiplin terlihat, ya. Orang juga akan senang melihatnya, ya. Jadi pakai jubahnya rapi, cara bicaranya enggak kasar, ya. Nah, itu tertib. Terus dijelaskan bahwa di zaman-zaman, khususnya zaman dulu ya, di mana kebanyakan orang atau mayoritas orang itu memprioritaskan dalam pengembangan misalnya metta, cinta kasih, karuna, belas kasih, ya, mudita, ikut berbahagia, ya, atas kebajikan atau kesuksesan orang lain. Nah, waktu metta, karuna, mudita itu banyak dijalankan dan dipraktekkan oleh kebanyakan orang, waktu itu di dunia itu enggak perlu peraturan katanya. Nah, iya benar dong ya. Makanya juga di center-center tertentu menganjurkan untuk menjalankan apa? 9 sila. Sila ke-9 itu gimana sih? Mengembangkan metta kan ya. Mengembangkan metta ke semua makhluk. Jadi Buddha ada nggak sih ngajarin 9 sila? Jangan-jangan ini cuma tambahan aja gitu ya. Ada di Anguttara Nikaya ya. Ada Buddha mengajarkan namanya Nawangga Uposatthasila. Jadi Uposatthasila tapi jadi 9 ya, ada 9 faktor, 9 sila. Nah, waktu kita ngembangin metta itu kita harus tahu apa? Adalah niat tulus atau keinginan tulus untuk agar orang lain itu sehat, bahagia gitu ya, bebas dari bahaya, bebas dari musuh dan lain sebagainya. Intinya adalah keinginannya agar orang lain bahagia. Nggak cuma orang lain, diri juga sendiri ya. Nah, jadi waktu kita mengembangkan metta saja, kita itu penuh pertimbangan. Waktu kita bertindak ya, kita juga akan penuh pertimbangan. Tindakan saya ini akan menyakiti orang lain tidak? Nah, akan merugikan orang lain tidak? Ya. Nah, kemudian dari ucapan juga. Ucapan saya ini, ya, kalau saya mengucapkannya seperti ini, kata-katanya seperti ini, atau jika saya menulis surat seperti ini, ya, itu akan orang lain itu tersinggung ndak, sakit hati ndak, ya, nah, sedih ndak, menderita ndak. Nah, itu penuh pertimbangan. Kalau memang kita dari ucapan, perbuatan, pikiran penuh metta ya, maka apa? Nggak perlu peraturan, ya enggak. Nah, di jalan nggak ada orang motong lampu merah, ya enggak. Nah, motong lampu merah kan kadang-kadang untuk kepentingan diri sendiri, mau buru-buru gitu, tapi orang lain jadi macet, ya semua orang juga mau buru-buru, ya enggak. Nah, terus sampai nyalip orang dan lain sebagainya, misalnya sampai melanggar peraturan. Nah, peraturan itu jadi kenapa dibuat? Kan untuk ketertiban ya, agar kepentingan umum itu sama-sama harus saling toleransi. Nah, itu kan. Nah, kalau semuanya saling toleransi, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, kan tertib.
ya enggak? Nah itulah, jadi dari meta karuna mudita gitu ya, sebetulnya nggak perlu lagi peraturan-peraturan tambahan ya. Nah cuma kadang-kadang nggak semua orang ya punya meta karuna mudita, atau kadang-kadang tidak cukup bijak ya, berpikir bahwa ini tidak menyakiti orang lain, tapi ternyata menyakiti ya. Nah, oleh sebab itulah kadang-kadang perlu ya ada peraturan, syarat, kriteria gitu ya, supaya tertib. Semua supaya harmonis untuk kebaikan bersama ya. Tapi kalau peraturan bukan untuk kebaikan bersama, hanya untuk pihak tertentu, nah itu patut dipertimbangkan ya. Winaya atau bukan winaya. Nah, kemudian jadi kalau kita tahu ya, udah paham seperti demikian, berarti peraturan-peraturan yang memberikan manfaat untuk kepentingan umum dan kepentingan diri sendiri ya, itu adalah berkah juga ya. Makanya kalau kita tertib atau disiplin perihal peraturan secara umum pun juga, jadi itu juga bisa berkah. Iya dong, kalau kita misalnya ya di kantor ada peraturannya sendiri. Kalau kita ngikutin peraturan, nah kita nggak ada masalah toh. Nah, untuk kantor juga nggak ada masalah, teman-teman ruang di tempat kerja juga nggak ada masalah. Jadi berkah nggak? Berkah, semuanya bisa maju ya, proyek bisa lancar. Nah di rumah juga, rumah ada peraturan sendiri. Di sekolah ada peraturannya sendiri. Di wihara, di tempat meditasi ada peraturannya sendiri. Ya. Nah, kalau kita menjalankan peraturan itu, ya, apa yang terjadi? Tertib, harmonis, disiplin, semua rapi, nggak ada masalah. Jadi berkah ya, semua orang bisa maju, ya, sejahtera. Nah, oleh sebab itu ya, orang bijaksana pun juga katanya tidak suka ya ngelihat orang itu apa? Tidak disiplin, tidak tertib, gitu ya, tidak terampil perihal ucapan, perbuatan, gitu. Nah, jadi biasanya itu akan ditegur ya oleh orang yang bijaksana. Nah, tapi masalahnya apa? Kalau ditegur ya, nah kita harus rendah hati. Artinya mau menerima nasihat itu penting sekali. Karena kebanyakan orang waktu di awal tegur ya pasti langsung. Nah, kenapa? Pride ya. Ada egonya kan? Ada harga diri, jadi nggak mau dong terlihat jelek dan salah, ya enggak. Maunya kan kelihatan bagus dan selalu benar, ya. Nah jadi itu udah katanya defense mechanism-nya, ya. Jadi sistem pertahanan secara naturalnya seperti itu. Nah tapi apakah bagus seperti itu? Kalau misalnya kita ya itu menunjukkan respon yang tidak suka, ya, atau tidak nyaman, atau bahkan kita malah menuduh balik, yang menyalahkan balik gitu ya, atau misalnya banyak pembenaran diri gitu. Nah orang lama-lama gimana? Oh orang ini malah serang saya balik, ya. Padahal kita niatnya ingetin dia, nasihatin dia. Terus juga kalau misalnya ya orang tegur gitu, terus dia nggak dengerin nih, nggak berubah, lama-lama capek nggak tegurnya? Nggak usah tegur lah, emangnya buat apa capek-capek tegur? Bukannya kita nggak ada kerjaan, ya kan? Nah, kita sendiri masih banyak yang harus dikerjakan. Udah baik hati negur orang supaya dia berubah, tapi dia nggak mau, atau malah kasar gitu. Jadi orang udah lama-lama nggak mau tegur lagi. Makanya ya, Buddha juga menganjurkan kita sering-sering merenungkan setiap hari ya. Tacinu kome atasila tona upawadatiti. Nah, saya sendiri tuh sering nggak sih negur diri sendiri perihal sila saya. Jadi sebelum ditegur orang, diri sendiri dulu tegur ya. Nah, atau misalnya kacinu komam anu wicawinyu sabrahmacari sila tona upawadatiti. Nah, teman-teman kita itu yang sama-sama berlatih itu ya, mereka negur saya enggak perihal moralitas saya, perihal ucapan dan perbuatan saya, gitu ya, perihal disiplin saya. Nah, kalau enggak ditegur, itu ada dua kemungkinan.
Ya. Satu, sila kita udah sempurna. Yang kedua, kita itu nggak mau ditegur, sulit ditegur. Jadi orang udah capek. Nah, jangan sampai yang kedua. Ya. Itu bahaya. Nah, jadi dulu ada ya satu kasus, nggak nyinggung siapa-siapa ya, ada satu kasus seorang meditator. Dia ini menggambar gitu wajah Buddha di wadah sabun. Jadi temennya kan negur, jangan begitu. Nah, meskipun sampai agak lama ya, dia kayaknya masih belum menerima itu loh, bahwa menurut dia sih ya baik juga sebetulnya ya. Yang penting kan niatnya. Niatnya itu apa? Niatnya itu supaya orang tahu bahwa ini tempat khusus untuk sabun Buddha ya. Sabut ya, sabut biasanya untuk bersihin patah ya. Cuci patah Buddha gitu ya, habis derma makan. Jadi supaya nggak kecampur sama yang punya orang lain gitu maksudnya ya. Jadi khusus buat Buddha. Di satu sisi sih bagus niatnya ya. Temennya waktu negur salah nggak? Nggak salah juga. Kenapa? Itu masa gambar Buddha itu jadi wadah tempat sabun. Jadi nanti sabunnya taruh di muka Buddha gitu ya. Iya. Sebetulnya kalau kita pertimbangin dari segi niat, nggak bersalah. Ya. Tapi perihal keterampilan menjalankan pelayanan kepada Buddha itu belum bisa dipuji, ya kan? Nah, kalau misalnya kita izinkan ya, yang penting niatnya, oke, orang bikin bar misalnya, ya, mereknya muka Buddha. Jadi dia bilang apa? Supaya orang masuk bar ingat muka Buddha, ya, supaya jadi jangan terlena. Mungkin enggak coba? Terus misalnya tempat dudukan toilet gambar kepala Buddha gimana? Ya, supaya orang ingat ke toilet pun juga ingat Buddha. Ya niatnya bagus coba. Masa orang dudukin Buddha ya enggak? Coba. Bahkan di Myanmar ya, ini perihal tradisi saja loh ya. Perihal kebiasaan karena mereka sangat menghormati sosok Buddha, ya, kualitas Buddha, Dhamma dan Sangha. Oleh sebab itu, coba cari di Myanmar. Kaos, ada nggak gambar Buddha? Nggak ada. Tas biku ya, nggak ada gambar Buddha. Ya, paling kualitas Dhamma ada tulis ya, misalnya sila sama dipanya, nah, di bordir masih ada ya. Ya kadang sadha, wirya, panya, samadhi, ya, sati gitu ya, masih ada. Tapi gambar Buddha nggak berani. Ya. Terus pakai liontin Buddha nggak berani. Ya. Nah itu karena mereka namanya Buddha ya harus taruh di tempat yang pantas terpuji ya, dan di tempat yang tinggi, di altar. Jadi bukan yang misalnya taruh di kalung, bawa kemana-mana, ke toilet ya, kemana-mana gitu. Enggak ya. Nah jadi benar-benar memperlakukan Buddha, menjunjung tinggi Buddha seolah-olah Buddha memang hadir di situ. Jadi altar pun juga taruh di tempat yang tenang. Jangan jadi penjaga pintu rumah ya. Supaya katanya hoki sekali buka pintu lihat Buddha kayak gitu ya. Tempat orang bolak-balik hilir mudik rame ya, ruang tamu orang nonton TV, buka lagu gitu ya. Apa pantas kita menaruh Buddha di sana? Anda sendiri dah kalau duduk seharian di situ, orang hilir mudik terganggu nggak, nyaman nggak? Ya, nah kita harus mikirnya begitu. Tapi kadang-kadang Bante ditegur, dibilang apa? Ini sila bata paramasa, ya. Bukan ya, ini adalah penghormatan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya. Nah itu. Terus ada cerita ya. Gandhara Jataka. Ya, ini bagus ceritanya. Ini juga bisa jadi perenungan, khususnya bagi para pertapa ya. Dulu ya di zaman dulu ada dua pertapa ya, dua-duanya itu bekas raja. Satunya dari negara Gandhara. Ya. Nah, Gandhara mungkin kalau zaman sekarang kebanyakan orang bilang apa? Daerah Afghanistan sana ya katanya.
Terus yang satu lagi pertapa awalnya itu bekas apa mantan raja juga, cuma dari WDH katanya. Nah WDH di mana juga kurang pas, kurang tahu ya. Nah jadi dua raja ya dari tempat yang berbeda. Mereka melepaskan keduniawian, melepaskan kerajaan jadi pertapa. Ini pun sudah sesuatu yang pantas kita ini ya hargai loh ya. Zaman sekarang raja jadi pertapa, ada enggak? Ya, presiden jadi pertapa, jarang sekali ya. Tapi kalau zaman dulu kita sering dengar ya. Jadi pertapa, biasanya separuh kehidupan jadi raja, terus separuh berikutnya lagi jadi pertapa gitu ya. Jadi hidup itu ada yang duniawi, ada yang spiritual, ada duniawi. Nah baru ya balance, baru hidup itu maju ya dalam satu kehidupan. Nah mereka ini pergi ke apa? Himawanta. Jadi bayangin ya, dulu raja aja meninggalkan keduniawian ya. Apalagi kita, kadang-kadang kita bercermin, kita siapa ya? Sudah meninggalkan keduniawian atau belum ya? Nah itu, mereka pergi ke Himawanta katanya. Jadi dijelaskan zaman dulu itu ya, Himalaya atau Himawanta itu hutan ya. Kalau sekarang udah salju semua ya, nah tapi katanya dulu hutan, tempatnya sejuk tapi enggak beku gitu ya. Nah pergi rata-rata pertapa pergi ke Himalaya ini atau Himawanta ya. Terus waktu mereka tinggal di sana kan setiap hari ada pergi pindah cara ya, mengumpulkan derma makan. Nah waktu mengumpulkan derma makan kadang-kadang berkecukupan, kadang-kadang tidak berkecukupan ya. Nah jadi ada dua kan tadi ya, namanya pertapa Gandhara ya, kita sebut aja ya karena asalnya dari sana. Yang satu lagi pertapa WDH ya enggak. Nah pertapa WDH ini satu hari dia pindah cara ya, dapat makanan terus juga dikasih garam ya. Nah garamnya itu berlebih ya. Jadi karena kadang-kadang dapat makanan cukup, kadang nggak cukup ya, mungkin kadang selera, kadang nggak selera ya. Jadi si pertapa WDH ini garam ini yang lebih dia simpen, terus dia taruh di atap kuti, ya, tempat tinggal dia, tempat pertapaan dia itu. Ya. Nah dia simpen situ. Nah satu hari ya, makanan mungkin kurang selera, kurang berkecukupan ya. Nah akhirnya pertapa WDH ini dia keluarin garamnya. Dia share ya, dia bagi ke temennya ini pertapa Gandhara. Nah niatnya baik ya untuk berbagi ya. Terus pertapa Gandhara gimana? Pertapa Gandhara bilang, teman ini dari mana? Hari ini nggak dapat garam, kok kamu bisa ada garam gitu ya. Nah jadi pertapa WDH bilang, oh ini yang kemarin dapat lebih saya simpan. Ya hari ini karena kurang selera, karena kurang berkecukupan, jadi pakai yang saya simpan, dia bilang. Terus nih ini orang bijaksana nih ya, Gandhara ya, pertapa Gandhara bilang apa? Kita kan sudah melepaskan keduniawian, bahkan kerajaan pun satu negara sudah kita tinggal. Masa garam aja kita masih simpan, dia bilang gitu ya. Nah gitu, coba pertapa ini simpan makanan enggak ya? Hari ini ada biskuit, ambil simpan buat besok ya. Nah, takutnya besok enggak ada lagi. Jangan gitu ya, coba belajar dari ini padahal di luar udah sana ya. Jadi tidak simpan makanan, malu karena udah ditinggal itu semua. Jadi yang namanya pertapa ya udah living in the present moment. Ya. Hari ini dapat apa itu yang dimakan. Tidak dapat tidak dicari, ya. Tidak diimpikan, gitu ya. Tidak dibicarakan juga. Ya. Ah besok makan apa ya dan lain sebagainya. Nah itu juga jangan jadi kebiasaan ya, nggak bagus ternyata. Jadi ini perihal garam aja ya. Pertapa Gandhara langsung
ini ya, sindir. Nah, terus si Gandhara, si WDH ya, pertapa ini, dia juga nggak kangguan, ya, dia juga nggak happy, disindir begitu. Terus dia bilang apa? Dia balik sindir, dia bilang, lah kita kan sudah meninggalkan kerajaan, artinya kita nggak mau mendisiplinkan orang lagi. Katanya mau mendisiplinkan diri sendiri. Nah sekarang ngomongin begini apa namanya mendisiplinkan diri sendiri, apa boleh? Dia bilang gitu. Terus akhirnya pertapa Gandhara bilang lagi apa? WDH, ya teman katanya. Saya ini mengucapkan kebenaran. Saya itu nggak suka sesuatu yang tidak benar. Ya. Jadi kebenaran yang diucapkan oleh saya ini ya, itu adalah sesuatu yang tidak tercela. Ini adalah sesuatu yang bajik, tidak tercela. Terus WDH bilang apa? Dia masih juga ya. Dia bilang apa? Dia bilang, apapun alasannya, yang namanya menindir orang, nggak bisa dibilang tidak tercela. Masih aja ya. Nah, jadi si pertapa Gandhara bilang apa? Aduh, gitu. Tersindir atau tidak tersindir ya, seperti sekam kalau sudah terbakar itu akan ketiup angin, gitu ya. Jadi intinya apa? Udah nggak berguna ya ketiup angin juga ngapain dicari lagi, enggak? Nah, terus dia bilang, jadi pokoknya saya sudah mengucapkan sesuatu yang tidak tercela. Ya. Terus masih ada Karuna, ya, masih ada Karuna temannya. Gandhara ini bilang lagi ke WDH, dia lanjutin. Seorang yang diri sendirinya itu enggak ada kebijaksanaan, tapi juga enggak berusaha belajar perihal disiplin dari guru yang bisa mengajarkan. Nah, orang seperti ini kalau masuk hutan itu seperti apa? Kerbau hutan yang buta, seradak seruduk jalan, nggak bisa lihat, nggak tahu jalan. Ya. Jadi dia bilang seperti itu kan. Jadi dia lanjutin lagi. Kalau seseorang yang tidak disiplin ya, dia datang ke guru yang bisa atau yang ngerti bagaimana supaya disiplin. Ya. Guru yang bijaksana bisa membimbing. Terus kalau orang yang memiliki disiplin yang bagus, moralitas yang bagus, batinnya itu tenang. Ya. Jadi kemanapun batinnya terkendali. Nah itu manfaatnya. Ya. Jadi pertama, akhirnya si WDH sih ini, dia sadar ya, dia sadar. Nah untungnya sadar. Terus belakangan dia akhirnya berusaha. Pertama dia menerima nasihat itu, kemudian sadar dan berusaha jadi disiplin. Akhirnya dia bisa mencapai jhana ya, di kehidupan itu. Penting ya ditegur, tapi kita manut gitu ya. Batin kita ini harus terbuka, harus fleksibel, lembut. Jadi kalau lembut itu mudah dibentuk. Kalau keras, udah nggak bisa dibentuk lagi. Ya, nah itu penting sekali. Terus lanjut, ya. Subhasita caya waca etang manggala mutamam. Ya. Jadi subhasita itu adalah sesuatu yang bagus. Ya. Semua ucapan yang bagus itu adalah berkah. Nah, ini ada beberapa interpretasi. Yang pertama ya, dikategorikan menjadi 4 jenis ucapan. Yang pertama, subhasita waca. Berarti ini adalah ucapan yang baik. Nah, yang kedua, dhamma waca. Jadi dhamma waca adalah ucapan perihal dhamma, ajaran. Ya. Terus piya waca. Ya. Ini ucapan yang enak didengar. Ya, orang suka, menyenangkan, nyaman di telinga. Ya. Yang keempat, saca waca. Ini adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar, tapi belum tentu dhamma ya. Sesuatu yang benar.
Nah, jadi kalau berdasarkan sila umat awam ya, ada 4 kan ya, untuk yang winaya umat awam. Ada 4 jenis ucapan yang harus dihindari. Apa? Musawada, ucapan bohong. Ya. Kemudian visuna waca, ucapan yang memecah belah hubungan baik orang. Yang ketiga, parusa waca, ucapan yang kasar. Ya. Sumpah serapah, menghina, ya, mengejek. Yang keempat, sampapalapa, ucapan yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Ya. Nah, dari segi 4 ini lawannya ini 4 yang tadi, subhasita, dhamma, iya, dan saca. Jadi musawada adalah lawan dari saca waca. Ya. Ucapan bohong tentu lawannya adalah ucapan kebenaran. Piya waca itu adalah lawan dari parusa waca. Ya, ucapan yang kasar siapa juga nggak suka. Piya waca menyenangkan, enak di telinga, manis ya, orang dengar sejuk dengarnya ya. Terus dhamma waca itu lawan dari apa? Musawada. Sorry, apa tadi? Sampapalapa. Lawan dari sampapalapa. Artinya dhamma itu karena sesuatu yang bermanfaat ya. Nah, itu yang bisa meningkatkan kesejahteraan orang, kualitas batin orang itu ya. Nah, sampapalapa kebalikannya, nggak bermanfaat. Ya. Nah, terus subhasita lawannya apa? Pisuna waca. Pisuna waca kan memecah belah, bikin orang nggak akur ya. Atau yang tadinya akur jadi gak akur. Apalagi yang tadinya udah berantem makin panas ya. Nah, itu pisuna waca. Nah, lawannya itu adalah subhasita. Jadi yang ngademin orang ya, yang ngakurin lagi. Nah, itu subhasita waca. Nah, ini jadi kalau berdasarkan kategori ini, subhasita khususnya adalah ucapan yang ngerangkul ya, sifatnya ngerangkul, baikin lagi hubungan orang yang retak ya. Nah, itu satu cara interpretasi. Yang kedua cara interpretasi adalah ini menyanggah yang pertama, karena dibilang apa? Kalau memang subhasita waca itu adalah berlawanan dengan pisuna waca ya, yang memecah belah, berarti kan itu sudah termasuk di winayoca susikito. Ya. Perihal sudah menghindari ucapan yang memecah belah dong, ya enggak. Nah, berarti ucapan yang merangkul. Nah, ini kalau cara berpikirnya adalah, kalau enggak membicarakan sesuatu yang memecah belah, berarti merangkul. Tapi selalu enggak? Enggak selalu juga ya. Kadang ucapan ya ala kadarnya aja, bukan berarti merangkul. Nah, ini cara satu interpretasi ya. Jadi yang kedua, dia menyanggah karena melihat ekstrimnya. Ya. Nah, terus tapi ya masuk akal juga. Misalnya kayak apa? Karena yang di winaya itu ada 3 dari pikiran ya. Ya, jadi tidak merusak kan, ya. Terus tidak serakah kan, tidak ada pandangan salah. Nah, jadi tidak merusak juga berarti nggak akan membuat orang lain menderita gitu. Nah, terus interpretasinya apa jadi yang kedua itu? Yang termasuk subhasita itu adalah kalau seseorang itu mengajarkan sesuatu yang baik, apakah itu dhamma ya, atau misalnya perihal duniawi tapi bikin kualitas hidup orang maju. Nah, jadi orang yang memiliki subhasita ini ya, dia katanya bisa jadi pemimpin. Kalau ucapannya bisa memotivasi orang ya, bikin kualitas hidup orang maju gitu ya. Nah, itu dia bisa jadi pemimpin katanya. Terus dia juga bisa membimbing untuk orang mengetahui apa yang salah, apa yang benar. Terus juga jadi disenangi ya, karena ucapannya tuh memotivasi ya. Dan lain sebagainya, banyak manfaat dari memiliki ucapan yang baik. Terus
Ada juga lagi dikutip dari Sagatha Waga Brahma Samyutta, ya, Samyutta Nikaya. Di sana Buddha sendiri bilang ya, bahwa manusia itu terlahir dengan pedang di dalam mulut. Di dalam mulut ada pisau katanya. Nah, bagi orang yang bodoh, dia bisa memotong dirinya sendiri dan orang lain. Lidah maksudnya ya, ada orang bilang apa? Lidah seperti silet. Nah, ini tapi Buddha bilang apa? Seperti pedang ya. Jadi bisa memotong diri sendiri, bisa juga memotong orang lain. Nah, tapi ya orang bijaksana pakai pedang bisa buat apa? Potong sayur ya, potong pohon ya, enggak, jadi bersih lahan ya, jadi buat berkebun ya, jadi tukang kayu. Jadi bedanya adalah kita sih memang punya lidah ya, dan lidah ini kan untuk bicara. Tapi kalau orang bodoh karena tidak terkendali, dia nggak tahu gimana pakainya. Salah, malah nyakiti diri sendiri dan orang lain. Tapi kalau orang yang bisa ngendaliin, ya ngerti cara pakainya, itu bisa maju. Ya, diri sendiri juga maju, orang lain juga bisa maju. Ya. Nah, itu penting sekali. Ya. Jadi itu ada kisah juga yang menceritakan Subhasita ini. Ya. Namanya Sujata Jataka. Ya. Sujata. Jadi waktu itu Bodhisatta tinggal di Varanasi, ya, punya mama. Nah, mamanya ini, mulutnya itu ya, sumpah serapah, ya, dosanya besar, suka marahin orang, suka nyumpahin orang, ngejek orang. Nah, Bodhisatta juga dia bingung, gimana ya supaya mamanya ini berubah, gimana nasihatinya. Nah, satu hari ajak mamanya itu masuk ke taman. Ya. Nah, di taman kan tempat publik, jadi banyak orang. Nah, terus orang juga jalan-jalan di taman itu, terus tiba-tiba ngedengar suara burung, jelek suaranya. Terus waktu dengar suara burung yang jelek begitu, orang-orang teriak gitu. Hoi, burung suara jelek, diam, ya, suaranya jelek, ya, diam gitu. Nah, terus pas jalan lagi, nah ada suara burung enak katanya, bagus suaranya, manis ya. Nah, orang bilang, burung suara manis, bersuara dong gitu ya. Nah, terus Bodhisatta, ini caranya. Kalian ngerti belum caranya? Ya? Nah, kalau Bodhisatta dia ngerti, ini caranya supaya bisa kasih nasihat ke mamanya. Ya. Mak, dia bilang gitu ya. Tuh, orang-orang ya, dengerin suara burung yang jelek, nggak mau, terus pada tutup kuping, nggak mau dengar suara burung yang jelek. Mama ini orangnya cantik. Kalau orang yang cantik, ya, meskipun cantik, tapi kalau mulutnya jelek, gitu ya, ucapannya itu jelek ya, siapa juga nggak suka, siapa juga nggak cinta, ya. Kemanapun pergi, nggak cuma di kehidupan ini, ya, di kehidupan yang mendatang juga, kalau diteruskan, nggak ada orang suka, ya. Nah, meskipun mama itu cantik, nah dibilang bahwa, nih, ini burung ya, dia sebetulnya jelek. Tadi burung suara cantik itu tadi ya, itu dia sejenis, kalau Bante lihat terjemahan Indonesianya tuh tuwur katanya. Burung tuwur, jadi mirip gagak sih, ya, hitam atau kebiruan gitu ya. Cuma matanya dia merah bedanya. Kalau gagak kan hitam, dia merah. Tapi memang suaranya cantik. Nah, itu namanya tuwur katanya. Kalau Inggrisnya koel, ya, Asian koel. Nah, dia kelihatannya jelek, tapi suaranya cantik. Orang suka dengar gitu ya. Nah, jadi mama harus ini ya berubah, dia bilang gitu. Nah, tapi mamanya ya berubah ya, akhirnya tersindir. Akhirnya sadar, nah, terus dia mulai pelan-pelan berlatih. Nah,
ucapannya bagus ya. Nah jadi orang kadang ya dijelaskan ada yang memang dari Pati Sandi, dari lahir pun udah ada kama bahwa terampil perihal ucapan ya, makanya dari kecil pun dia juga nggak kasar ngomongnya ya, nggak suka hina orang, jelek-jelekin orang, nggak suka ya. Yang tajam-tajam itu dia sensitif. Nah, jadi udah otomatis sopan, ramah orangnya. Tapi ada enggak orang yang dari lahir udah begitu, dari lahir kasar, tapi bisa berubah nggak? Bisa ya. Dia belajar caranya apa kalau zaman sekarang? Communication skill, social skill, communication skill. Nah dia berusaha ya, oh gimana sih ngomong yang orang itu seneng ya, yang orang dengar. Nah ujung-ujungnya bisa berubah juga ya, dibiasain. Dulu Bante pernah lihat di dokumentasi ya, ada satu ini pembicara, dia juga pakar dibilang ini. Apalagi khususnya di negara barat Eropa ya, di mana apa? Kayak mereka punya pegangan bahwa harus jadi diri sendiri gitu. Jadi apa adanya. Jadi bukan menjadi orang yang diharapkan orang lain. Itu prinsip mereka. Karena katanya banyak anak-anak tuh stres katanya. Berusaha menjadi apa yang menjadi tuntutan sosial. Itu beda ya kalau sama Asia ya. Asia memang dari kecil udah dididik supaya bisa masuk ke sosial ya. Nah kalau mereka enggak, jadi mereka makanya itu macam-macam. Mereka mau berusaha ekspresiin ya apa yang menurut mereka benar dan sesuai jati diri mereka. Ya, jadi orang yang berusaha untuk memahami mereka, menerima mereka. Nah itu. Jadinya si pakar ini, yang pembicara ini, ya, dia bilang ada orang begitu, karena sekarang trennya begitu, dia bilang. Terus, tapi bukannya kita itu mau pada saat berusaha memperbaiki diri, ya, itu bukannya menjadi seseorang yang lain, bukan, dia bilang gitu. Bukannya juga kita jadi berusaha ngikutin standar orang lain, bukan juga. Tapi kalau kita tahu itu sesuatu yang bagus, kita harus usahakan. Memang kita dari awal nggak tiba-tiba bagus, saya bilang. Kita harus latih terus, ya berusaha. Nah yang tadinya belum terbiasa, lama-lama jadi kebiasaan. Nah awalnya sih nggak akan terlihat alami, kaku, ya kayak bukan saya gitu. Nggak mungkin dong, ya. Nah jadi setelah kita latih jadi kebiasaan, baru nanti natural, alami gitu, nggak kayak dibuat-buat, nggak munafik. Kadang orang bilang apa hipokrit, munafik gitu ya. Bukan, ini karena kita berpegang bahwa ini sesuatu yang baik buat saya dan orang lain. Makanya saya usahakan. Ya benar sih, emangnya setuju sama pakar ini. Kalau enggak ya, kita terlahir itu kan memang alami ya. Yang paling alami itu apa? Hewan. Jadi nggak berusaha untuk berubah, mengembangkan kualitas batin yang baik kan. Nah nanti kalau kita enggak seperti berusaha lebih baik, kita jadi hewan. Jadi kita alaminya kan memang ikuti kotoran batin, semau maunya kita, egois dan lain sebagainya kan. Nah, ngembangin keterampilan-keterampilan itu enggak salah, karena itu bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ya. Jadi awalnya mungkin kayak kikuk gitu ya. Mungkin kaku, jadi terlihat seperti nggak natural, seperti berpura-pura, nggak apa-apa. Nah lama-lama nanti jadi alam. Kadang-kadang pertapa juga gitu ya di awal. Untuk indria sangwara, kayaknya kaku banget, lihat ke bawah terus gitu. Bahkan umat awam tuh juga, ya, dia bilang Bante ini kok kaku banget. Iya loh, malah ngomong begitu umat awam. Mereka nggak paham yang bagus malah yang seperti ini. Nah tapi nanti awalnya terasa seperti sesek gitu, karena kayak kekang diri sendiri. Tapi lama-lama
santai, udah naturalnya seperti itu. Jadi memang nggak tertarik ngelihat banyak orang itu, karena ruwet atau karena bisa berpotensi menimbulkan kotoran batin. Nah, hari ini sampai di situ ya, udah selesai tentang subhasita. Jadi pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang paragraf keempat ya. Kita tutup dengan pelimpahan jasa. Idam me punyam asawakaya waham hotu. Idam me punyam nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagam sabasatanam bhajemi. Te sabbe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacaya.